Baik, Ibu-ibu, kita masih berada di modul 1, sesi 3, memahami cara anak usia dini untuk belajar, Bu ya. Sebelumnya tadi kita sudah mempelajari langkah 4, yaitu pentingnya kemampuan berbahasa. Sekarang kita akan membahas langkah kelima, berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Sebelumnya disiapkan terlebih dahulu, Bu ya, buku pintarnya. Coba dilihat halaman 46, Bu ya. Oke, sudah dilihat semua, Bu ya. Ya, sebelumnya saya akan memberikan petunjuk bahwasanya pada langkah ini kita akan belajar berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak, termasuk cara untuk membangun komunikasi yang baik terhadap atau dengan anak, Bu ya. Oke. Sebelumnya ini, Bu, kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kita bagi 3 kelompok dengan jumlah yang ada, disesuaikan saja, Bu ya. 3 kelompok ya. Oke. Digabung saja. Jumlahnya disesuaikan yang hadir pada hari ini saja, Bu ya. Yang penting dibuat 3 kelompok. Oke. Sudah, Bu ya? Oke. Kelompok pertama akan saya beri tugas ini, Bu, menceritakan kembali cerita pada buku pintar. Nah, buku pintarnya dilihat, Bu ya, halaman 46, Bu ya. Kemudian kelompok kedua berdiskusi untuk memilih 2 lagu daerah atau pantun yang akan dinyanyikan bersama-sama anak. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan cara berbicara yang efektif dengan anak. Oke. Paham, Bu ya? Dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian nanti ditunjuk, Bu ya, sebagai koordinatornya siapa yang akan menyampaikan perwakilan kelompoknya masing-masing. Ya, Bu, ya. Oke, siap, Bu ya? Oke, Bu. Sekarang saya beri waktu 5 menit untuk masing-masing kelompok, Bu ya, untuk menyampaikan apa yang telah didiskusikan atau dirembukan oleh masing-masing kelompoknya tadi. Baik. Sekarang kelompok pertama ya, yaitu menceritakan kembali cerita pada buku pintar mengasuh anak. Baik. Silakan, Bu. Ya, baik sekali, Bu ya. Oke. Bisa dilihat di situ di buku pintarnya cara untuk menceritakan kembali yang ada di buku pintar tentang mengasuh anak, Bu ya. Oke. Selanjutnya kelompok kedua. Ayo. Koordinatornya silahkan sampaikan, Bu ya. Baik, terima kasih atas perwakilan kelompok 2 ya, Bu ya. Selanjutnya kelompok ketiga, mempraktikkan cara berbicara yang efektif dengan anak. Oke, silahkan, Bu. Baik, terima kasih atas penyampaiannya masing-masing kelompok, Bu ya. Beri tepuk tangan untuk ketiga kelompok, Bu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, dari penyampaian 3 kelompok yang sudah disampaikan tadi, saya akan menanyakan, Bu, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dipelajari ibu-ibu tentang praktik yang kita lakukan pada hari ini, yaitu berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Oke, Bu Lia, silahkan. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Lia. Kemudian pertanyaan kedua, menurut ibu-ibu kegiatan ini sangat bermanfaat atau tidak untuk anak atau orang tua? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Ibu Erwita, silakan. Iya, terima kasih Bu Erwita. Tepuk tangan buat Ibu Erwita. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apa saja manfaatnya ya dari penyampaian 3 kelompok yang sudah ditentukan tadi? Ya, silahkan Ibu Ria. Baik, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Ibu Ria. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan bahwa kegiatan bercerita, bernyanyi, dan bermain bersama anak
sangat mungkin dan mudah dilakukan di rumah, Ibu ya. Ini bukan suatu hal yang sulit, sangat mudah sekali dilakukan ibu-ibu atau bapak bersama anaknya saat berada di rumah. Karena dalam bercerita, bernyanyi, bermain bersama anak dapat meningkatkan kemampuan kosakata dan perbendaharaan kata baru bagi anak, ya Bu ya. Misalnya nih, kalau ibu menyanyi atau lagu-lagu daerah, nah anak-anak kan bisa mengetahui bahasa-bahasa dari daerah ibu masing-masing, wes. Seperti misal kalau yang bersuku Jawa bisa berbahasa Jawa, kalau dia bersuku Lampung bisa dengan berbahasa Lampung, ya. Kemudian tentang cerita, Bu. Nah, kan di buku pintar itu adalah salah satu contoh ceritanya, Bu. Nah, selain dia yang ada di buku pintar itu, ibu bisa mengambil contoh cerita di buku-buku cerita yang lain. Nah, dari cerita itu anak-anak ibu bisa mengambil kesimpulan atau mengetahui isi dari cerita, atau misalnya kalau tentang bahasa cerita binatang atau hewan dan tumbuhan, minimal anak-anak ibu bisa tahu tentang tumbuhan, tentang hewan, Bu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperhatikan cara berbicara yang efektif dengan anak. Nah, jadi ibu-ibu di sini harus berbicara yang efektif kepada anak, karena orang tua adalah contoh bagi anak, ya. Misalnya nih, membuat berbicara dengan baik, istilahnya tidak dengan keras atau dengan nada tinggi. Kenapa? Karena anak akan merasa dihargai, akan lebih terbuka kepada orang tua dan mau menceritakan pengalaman dan permasalahannya. Jika orang tuanya mau terbuka dan mau bercerita atau bertanya kepada anaknya, entah itu masalah pada saat anaknya bermain di luar rumah atau kegiatannya di sekolah. Oke, terima kasih Bu ya. Mungkin itu saja untuk langkah 5 tentang berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Mudah-mudahan ibu bisa mempraktikannya di rumah, Bu ya. Ya, ajak bapaknya untuk bersama-sama mendidik anaknya, Bu ya, untuk supaya mengasah kemampuan berbahasa anak. Baik, itu saja Bu ya untuk langkah 5, dan kita akan bahas untuk langkah selanjutnya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.